selamat datang lagi di Bisik Rumah BUMN Bincang Asik. Kali ini kita ada kedatangan tamu dari binaan Rumah BUMN lagi. Itu ada Mbak Isna, pemilik dari Warung Majikan. Ya, Kan, betul. Mbak? Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak, terkait apa itu sih Warung Majikan itu? Ya, baik, terima kasih Mas Hendy. Ya. Terima kasih ya sudah diundang bersama RB. Programnya asik memang benar, Bisik ya tadi. Bisik. Oke, Warung Majikan ini adalah dulu ya, kan warung itu kan terkesan tempat makan gitu ya. Memang dulu kami punya warung offline ya, karena waktu pandemi itu tidak diperkenankan untuk dine-in. Kemudian kami warungnya kami tutup, terus sekarang hanya buka online, jadi made by order. Ya, itu sekarang lebih ke fokus ke catering. Jadi misalkan ada permintaan untuk tumpeng, kemudian hampers, nasi box, snack box dan lain-lain, silahkan bisa hubungi Warung Majikan gitu. Berarti Warung Majikan ini khusus lebih ke makanan by order kayak catering gitu. Betul sekali, catering. Untuk cateringnya itu menerima apa saja berarti? Kalau yang utamanya itu biasanya tumpeng seringnya, identik dengan tumpeng. Jadi kalau Warung Majikan ini kan juga kolaborasi dengan ini ya, Mbak Sop Catering. Yang mana Mbak Sop Catering itu kan sebetulnya catering punya adik ibu ya. Mbak Sop itu ibu saya, kemudian dikelola oleh adik saya. Jadi kalau cateringnya nama besarnya menggunakan Mbak Sop Catering. Cuma karena Warung Majikan ini namanya udah terlanjur melekat karena dulu ada warung offline-nya. Jadi tetap kami nempel tuh Warung Majikannya. Sebetulnya selain tumpeng kami juga menerima makanan sesuai request dari customer sih, apapun. Jadi seperti catering pada umumnya. Mau yang makanan tradisional, mau yang western atau mau yang sedepan gitu ya, juga bisa. Gitu. Jadi sebetulnya kalau menunya apa aja sih mungkin teman-teman bisa disesuaikan gitu ya. Disesuaikan atau bisa kepoin Instagram kita nanti ya kalau mau lihat-lihat seperti apa. Itu variatif dengan harga yang juga variatif juga. Oh, berarti untuk warung offline-nya sendiri kayak buka warung itu udah nggak ada berarti, Mbak? Udah nggak ada. Oh, berarti cuma melayani catering seperti itu ya. Betul. Ya doakan semoga nanti ada lagi. Berarti Amin, Warung amin. Majikan Reborn gitu ya. Iya. Mungkin nanti bisa ada kalau mau perbesar lagi, bisa buka cabang apa gitu kan. Pengen bisa. sih udah masuk di ini wishlist ya, gitu. ya. Jadi pengen buka lagi yang warung offline-nya dengan konsep yang menarik juga. Di situ nanti keinginan saya itu ada pusat edukasi ya. Seperti untuk pelatihan kepada teman-teman UMKM dan juga selama ini kan saya juga buka kelas untuk garnish tumpeng. Nah itu nanti bisa nih kalau nambah wisata juga nih, mau wisata, mau carving ya, mau carving baik buah ataupun sayur bisa nanti sekaligus makan. Pengennya seperti itu, doakan ya. Amin. Semoga itu gitu, proyeknya ke depan insya Allah. Berarti kalau tahun berdirinya sendiri sejak kapan itu, Mbak, Warung Majikan? Sejak 2018 kalau nggak salah. Jadi saat itu saya masih bekerja di suatu perusahaan swasta, tapi karena sudah mulai tertarik nih untuk entrepreneur ya, jadi udah mulai tertarik dengan wirausaha. Kemudian saya buka warung ini. Awalnya saya bercabang ya pikirannya, otomatis antara pekerjaan dan warung. Akhirnya ya saya putuskan untuk resign, fokus ke wirausaha gitu. Tapi motivasi utamanya itu apa, Mbak? Kan udah dapat kerjaan nih, mungkin udah enak kan kerjaan di swasta gitu. Itu motivasinya apa? Kok bisa putusan buat keluar gitu? Apa karena dorongan sendiri, pingin buka sendiri, karena passion apa gitu kan biasanya orang-orang. Iya. Sebetulnya tidak dipungkiri kalau kita belajar ya sampai kuliah, cita-cita dulu kan ceritanya wanita karir gitu ya. Wanita karir. Kemudian seiring perkembangan waktu, karena saya juga punya keluarga, saya ada 2 anak, otomatis kan saya ingin fokus nih ke anak ya. Jadi ya mau nggak mau saya harus memilih. Akhirnya saya prioritaskan ke anak karena saya kalau entrepreneur ini ya bisa dapat cuannya, bisa sama anak juga gitu ya. Sedangkan kalau saya bekerja itu kan juga sering luar kota. Jadi kadang memang saya takutkan malah saya tidak maksimal nanti di pekerjaan gitu. Jadi lebih baik saya fokus ke wirausaha begitu. Lebih fleksibel gitu ya, Mbak? Betul, lebih fleksibel. Kalau dari keluarga berarti gimana, Mbak?
pertama waktu mungkin usaha gitu kan, itu kan juga perlu modal lagi dari awal, kayak persiapan juga. Kalau dari keluarga itu mendukung apa gimana, Mbak? Ya, suami itu pasti sangat mendukung saya berwirausaha karena kan otomatis saya lebih fokus ngurusi usaha yang ada. Karena suami juga punya usaha juga kan yang kami rintis bersama ini di toko telekomunikasi ya, jual handphone gitu. Kemudian di situ juga ada beberapa usaha lain yang kami jalankan bersama suami. Jadi ketika saya ada di rumah otomatis saya bisa lebih langsung gercep mengatasinya daripada kalau saya bekerja kan harus nunggu saya pulang gitu kan. Lebih ke ngatur waktunya ya lebih kurang fleksibel sih. Tapi kalau udah tidak terikat dengan perusahaan ya kita lebih enak ngatur waktunya gitu. Berarti kan ini tadi kan awalnya ada warung offline. Iya. Untuk awalnya itu kok bisa berubah dari yang warung fisik gitu ke pesanan by order catering gitu. Iya. Kalau pertama-tama itu mungkin warungnya kayak warung biasa apa gimana, Mbak? Warungnya itu sebetulnya sih sederhana, di depan rumah ya. Dengan konsepnya sih saya buat pinginnya sih senyaman mungkin gitu. Cuma kalau karena di kesesi ya di agak pinggir ya, jadi kadang kalau lihat warung yang agak mentereng misalkan itu malah takut mahal gitu, takut mahal jadinya mungkin ada sedikit kurang ya untuk kunjungannya saat itu saya alami. Tapi justru yang datang itu biasanya malah dari orang jauh-jauh kayak dari Pekalongan sendiri gitu. Karena mereka tahu dari media sosial atau dari rekomendasi dari teman, itu justru malah customer kami itu banyak yang dari luar daerah saya sendiri gitu. Sebetulnya sudah kan ada ikonnya itu di warung majikan itu menunya manuk londo ya. Apa itu, Mbak? Burung puyuh Prancis. Ya, jadi unik ya. Jadi burung puyuh namanya kan manuk londo itu karena teksturnya itu kan lebih empuk dan dagingnya itu besar. Burung puyuh ini kalau burung puyuh lokal itu kan lebih kecil-kecil ya seperti burung dara gitu. Benar. Nah, kalau manuk londo itu karena ini khusus burung pedaging, jadi lebih dari sisi beratnya lebih besar sama tekstur dagingnya lebih lembut, lebih enak. Nah, itu yang karena agak unik jadi orang yang datang ke sana karena ingin mencicipi manuk londo itu sama urapan khas warung majikan gitu. Nah, tapi waktu pandemi kan karena berkurang yang kunjungan yang orang makan kan. Kalau dihitung-hitung nih secara bisnis, saya kalau offline itu harus ada standby karyawan lumayan banyak karena antisipasi ketika ada reservasi ada tamu customer datang banyak kita nggak gugup karena karyawannya banyak. Tapi minusnya ketika kan namanya orang jualan kan naik turun ya Mas, nggak mesti. Apalagi ini makanan ya Mbak. Nah apalagi makanan. Ketika sepi karyawan banyak jadi tidak produktif, kurang produktif gitu. Tapi kalau plusnya di online kita made by order. Jadi ketika memang pesanan banyak, kita perlu karyawan banyak, kita tinggal undang karyawan tambahan ya, yang khusus untuk job pada saat itu. Jadi jumlah karyawan bisa disesuaikan sehingga biaya gajinya itu bisa mengikuti. Jadi saya harus bayar karyawan segitu terus walaupun orderan saya sepi kan gitu kalau memang saya ada offline ya. Tapi kalau online ini ya karena pas memang dibutuhkan banyak saya baru undang ya jadi lumayan sih lebih hemat di biaya gaji karyawan gitu. Berarti mulai berubah pas pandemi. Gitu ya, dan itu kalau secara dihitung saya offline dan saya online itu lebih ramai di online-nya. Iya, ramai online-nya kemudian juga persediaan bahan baku pun lebih aman. Ya kan karena belanja sesuai dengan request ya, jadi nggak usah takut misal kalau warung biasa kan kalau nggak habis takut basi apa gitu kan. Kalau kami kan jadi nggak ada stok, nggak ada overstock gitu, jadi tetap stok bahan baku itu sesuai dengan permintaan gitu. Jadi kalau mau nyetok ya kalau ada pesanan gitu ya. Betul. Untuk pelanggan sendiri nih itu
Kan tadi kan banyak kan dari luar kota kalau misalnya masih offline gitu. Kalau ini kan lebih fleksibel juga kan. Betul. Kalau itu berarti menerima dari mana saja Mbak? Mungkin Pekalongan doang apa sampai luar kota kayak Malang Lah gitu? ini kelebihan online itu kan memang sangat membantu ya. Justru pelanggan saya itu banyak yang di luar Pekalongan. Jadi misalkan dari Semarang, Surabaya, sampai bahkan ada jauh-jauh yang banget dari berarti luar ya? negeri nih. Kerja di luar negeri, ingin surprise untuk keluarganya. Nah, kan informasinya kan tahu dari Instagram atau dari internet kan. Ya. Kemudian pesan ke kami, dikirim ke keluarganya yang ada di daerah sekitar saya. Nah, ini justru pemesannya lumayan jauh-jauh. Ya, karena digital ini kan tidak mengenal jarak ya. Yang penting ada customer pesan, kemudian membayar melalui transfer, kita buat, kita kirim. Kadang yang dikirim juga bingung, ini dari mana? Saya nggak pesen gitu kan. Ternyata dari saudaranya yang jauh di luar pulau. Tapi kalau gitu aman Mbak untuk makanan sendiri? Aman sih. Karena kalau makanan kan otomatis kami ngirimnya ke yang mesen ada di jauh ya, ada jauh dari luar Jawa atau di luar negeri atau di luar kota. Tapi yang dikirimi kan daerah sekitar Pekalongan dan sekitarnya. Oh, iya. Berarti yang pesen doang yang dari jauh. Betul, yang pesen. Jadi kalau yang terjauh itu yang pesen di kami sih Semarang. Oh. Tapi tetap masak di Pekalongan. Masak di Pekalongan. Kalau Semarang Pekalongan kan sekarang paling 1 jam. Iya, lewat tol ya. Iya, lewat tol. Jadi cepet. Asal orangnya mau ongkos kirimnya ya kita layani sih, gitu. Oh, berarti cukup jauh juga ya sampai Lumayan, Semarang kalau pesanan gitu. Untuk ini nih, berarti kan tadi pelanggan. Berarti untuk pelanggan sendiri udah banyak ya Mbak? Pelanggan sudah banyak. Pelanggan tetap gitu udah banyak ya. Yang repeat order itu udah banyak. Mungkin dari tantangan ini Mbak, kan awal mulai dari offline kan itu kan kayak menurun kan dari omsetnya itu. Kalau dari ini kan udah banyak order gitu, ada nggak sih tantangan ataupun ada orang yang iseng-iseng gitu lewat chat pesen ternyata nggak jadi gitu, mungkin bisa ceritain gitu Mbak? Oh iya, kasus seperti ini banyak ya. Jadi mungkin teman-teman yang berusaha di catering lain pun pernah mendapatkan chat untuk pesan makanan atau nasi dus biasanya untuk dikirimkan ke yang kami pernah itu ke panti asuhan, kemudian ke kecamatan, kemudian juga ke Koramil gitu kan. Nah ini biasanya bisa diidentifikasi dia pesannya itu, kalau customer pada umumnya ketika pesan itu kan dia akan bertanya dulu gitu kan. Ini tiba-tiba, Bu, saya pesan sekian dus dikirim ke sini, udah gitu tiba-tiba dia kirim bukti transfer kan. Nah, ketika dia kirim bukti transfer, ini saya malah langsung curiga. Biasanya kalau orang tidak ada request apapun, saya malah curiga nih. Biasanya kan ada misalkan menu 30.000 isinya apa saja gitu kan. Biasanya kan umumnya nanya atau minta katalognya dong gitu. Ini tidak langsung pesan, langsung kirim bukti transfer. Setelah dicek bukti transfernya ternyata kan palsu. Bodong gitu ya. Iya, bisa diidentifikasi tuh fontnya kadang tebal tipisnya kan berbeda ya. Yang pasti untuk teman-teman yang pernah mengalami seperti ini pastikan cek rekeningnya. Jangan langsung percaya kalau belum ada mutasi masuk ya. Artinya kalau transfernya itu belum kita terima ya udah nggak usah dilayani gitu. Kadang kan mereka alasannya mungkin banknya error dan lain sebagainya. Nggak usah diurusin ya. Terus yang kedua kita harus punya aplikasi ya yang menunjang untuk mengecek apakah nomor ini benar-benar benar atau tidak. Kalau dia nipu biasanya langsung udah tertuliskan penipu dan sebagainya. Hashtagnya ada aplikasinya. Gitu kemudian atau ketika sekarang tuh aplikasi tersebut itu sudah bisa pakai yang premium sehingga si pengguna ini bisa ngehidden hashtagnya dia. Kan jadi kita nggak bisa tahu nih dia itu bener apa enggak. Itu ciri-cirinya gampang sih biasanya. Kalau yang di premium seperti itu malah itu yang cenderung penipu. Kalau yang enggak ini kan kadang nggak pakai yang premium, yang biasa aja. Itu sih sering. Jadi bisa dibilang lebih dari 5 kali sih saya pernah ya. Jadi ada yang pesannya tuh ya lumayan banyak-banyak, nominalnya pun ya menggiurkan. Terus tapi modusnya biasanya kalau yang kirim bukti transfer itu lebih transfer bilangnya, nanti kita diminta kembalikan sisa uangnya. Sering itu nah sih. itu udah banyak yang ngalamin kayak gitu. Mungkin dari
ilmu baru juga Mbak. Soalnya kan saya juga baru tahu kalau bisa nge-hidden itu di nomor di pakai premium gitu kan di sananya. Gitu ya. Iya. Kalau ini kan tadi kan udah ada tantangan. Mungkin asiknya nih di dunia kuliner apalagi di catering ini kan lebih ke catering kan Mbak Isna ini. Itu apa aja Mbak? Kayak mungkin dari Mbak Isna sendiri kayak mungkin passionnya sebelumnya kan kerja kantoran gitu kan di swasta jadi ke industri makanan gini itu gimana Mbak? Menariknya di industri makanan ini karena kan orang tidak pernah berhenti makan ya. Satu ya. Jadi istilahnya kalau mau cari usaha yang bisa bertahan lama ya salah satunya di industri makanan. Karena kita bisa inovasi, bisa create menu yang memang menarik ya, mengikuti tren juga tapi tidak kebablasan juga karena kita juga punya ciri khas ya, value tersendiri untuk produk kita. Itu jadi akhirnya kalau misalnya sebetulnya dibilang hobi masak sih enggak juga. Enggak hobi masak juga, cuma akhirnya lama-kelamaan yaitu akhirnya terbentuk suka masak gitu kan. Ya juga alhamdulillah memenangi beberapa ajang lomba masak, itu juga jadi lebih motivasi untuk ternyata kok saya nggak hobi masak, ternyata bisa masak juga. Cocok dong berarti kalau alhamdulillah tidak banyak yang cocok rasanya gitu kan. Walaupun akhirnya yang mengerjakan itu asisten, nggak semuanya full saya kan, pastinya kan tetap ada asisten. Tapi saya sudah punya standar saya harus sesuai dengan lidah saya dulu. Kalau memang nggak sesuai ya biasanya pernah sih saya diulang prosesnya. Saya nggak cocok sama rasanya, berarti bukan ciri khas warung masakan ya, benar-benar diulang gitu. Jadi sudah ada standar. Kemudian asiknya lagi karena makanan ini juga variatif itu, jadi karena saya hobi, kalau yang cafe-nya itu kan hobi. Jadi saya juga bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang seprofesi mungkin ya, yang suka terima orderan ditumpeng gitu. Kadang kita bisa kopdar, ngasah kemampuan bareng-bareng gitu. Lebih serunya ke situ. Jadi pastinya yang pertama akhirnya banyak teman, banyak relasi, dapat cuan ya, dapat penghasilan, kemudian juga bisa berbagi ilmu, itu sharing apapun. Kadang kalau kita kumpul ya sesama couple sego gitu ya, sama couple kuliner gitu, kita sharing berbagi informasi gitu, serunya di situ sih. Kalian juga percayain orang juga ya Mbak, pelatihan, orang yang kerja juga di warung masakan ini gitu kan. Makanya kadang kalau sebagai entrepreneur itu bagaimana caranya biar karyawan itu bisa tetap bertahan di kita. Jadi ibaratnya jangan sampai mau kayak masa-masa deflasi seperti ini ya, mana daya beli masyarakat itu turun, tetap walaupun makanan tetap mengalami penurunan sih. Mungkin ada yang tadinya senang pesan-pesan dikurangi gitu kan. Mungkin dia lebih memilih masak sendiri atau cari yang menu yang lebih hemat gitu kan. Tapi ya tetap kita berusaha gimana caranya biar karyawan itu tetap ada gitu kan. Ya berharap cari terobosan lain yang memang mungkin bisa menarik untuk customer untuk membeli produk kita gitu sih. Nggak monoton lah Mas yang jelas. Kalau kita bekerja itu kan monoton ya pekerjaannya, deadline kita harus sesuai dengan target ya, dengan KPI seperti itu kan. Apalagi ini kan Mbak Isna ada pengalaman sebelum ke kantor jadi tahu rasanya kayak gimana. Kalau dari Mbak Isna sendiri mungkin lebih enak mana Mbak? Mungkin dari teman-teman juga yang mau mulai usaha itu termotivasi lagi. Sebenarnya sih dua-duanya enak ya. Awal pertama kali saya memilih jadi wirausaha sempat kaget karena otomatis dari sisi penghasilan terjun bebas ya. Jadi dari awal itu kan saya di zona nyaman, di mana setiap bulan saya menerima gaji yang sudah bisa saya plot ini untuk ini sampai bulannya ini sisa untuk kebutuhan yang lain itu yang sekunder ya. Tapi kalau menjadi wirausaha itu kan kita harus benar-benar berjuang bagaimana caranya biar kita bisa melewati masa-masa di mana kan nilainya naik turun dari karena tidak tetap ya, cukup dinamis lah kalau jadi wirausaha itu cukup begini. Ya ada seninya di situ, tapi ya tergantung bagaimana kita menikmatinya. Ketika kita memang bisa mensyukuri semua yang Allah beri itu, insya Allah sih semuanya
akan tetap nyaman ya, mau uang sedikit mau uang banyak, tapi kalau kita nyaman hidupnya kan itu lebih damai gitu. Iya. Daripada misalkan kita gaji banyak, cuma kadang kita pikirannya nggak nyaman karena ada tanggung jawab yang memang harus kita selesaikan, terus merasa dikejar-kejar deadline dan lain sebagainya, akhirnya kan jadi kemerungsung gitu kan. Jadi kadang mungkin di pekerjaan itu udah ada banyak beban pekerjaan banyak sampai rumah emosi yang biasanya di rumah gitu. Tapi kalau ada usaha ya kita bisa setel ini mungkin ya sesuai dengan apa yang kita mau ibaratnya. Ketika memang ritmenya harus kenceng ya kita kenceng, ketika memang kita harus slow ya kita slow aja gitu. Ya lebih ke kalau dibilang mau, kalau misalkan pekerjaan tetap itu ya gajinya tetap sama. Kalau mau wirausaha berarti gajinya naik turun, tapi kita bisa setting jauh lebih di atas dari yang gaji kita terima gitu. Jadi ya selama perjalanan ini ya saya mengalami di mana gaji saya bisa berkali-kali lipat dari gaji saat jadi karyawan, atau benar-benar terjun bebas ya juga ngalami. Itu seninya di situ sih. Tapi ya itu kita harus bisa menikmati dan mensyukuri sih. Berapapun yang kita dapat itu kuncinya. Kalau enggak ya stres mesti aku pengen kerja lagi ya. Malah udah nentuin buat keluar malah bingung kan di luar. Kerja lagi sih itu. Walaupun manusiawi ya, kadang ketika memang kita benar-benar di titik terendah kemudian merasa aku kerja lagi aja ya, kayaknya kok kerja kok aku aman-aman aja. Tapi ternyata kalau memang kita suka tantangan ya kita jalani yang sudah dipilih gitu. Dia harus punya yang mental kuat juga ya Mbak, kalau mau misal benar-benar mau menekuni di bidang wirausaha gitu ya. Iya benar, harus punya jiwa jiwa pemberani sih kalau udah wirausaha itu pemberani pasti. Karena kalau berani mengambil resiko kan kita harus bisa menentukan pilihan, kita harus berani ambil resiko. Nah itu salah satu ciri-ciri wirausaha gitu. Ya, mungkin ada teman-teman di sini yang masih bingung nanti nonton video mau nentuin kemana gitu kan, mungkin masih di ombang-ambing antara pekerjaan saat ini ataupun pingin rilis kerjaan baru gitu kan, mungkin pingin usaha atau apa gitu. Pengen terakhir Mbak buat teman-teman yang mungkin udah jalan usahanya ataupun mau merintis, itu ada sedikit masukan nggak ataupun tanggapan atau gimana gitu dari Mbak Isna sendiri selaku ini kan udah lumayan lama kan, dari tahun 2018 itu mulai usaha, apalagi dulunya udah dari pekerja kantoran udah dapat gaji tetap terus memutuskan buat terjun ke usaha sendiri, itu mungkin ada yang mau sampaikan Mbak Isna? Oke, baik buat teman-teman yang mungkin masih galau nih mau pilih bekerja atau mau wirausaha ya, jangan ragu-ragu. Kalau saya langkah awal dulu memang sering bergabung bersama komunitas wirausaha pastinya, karena dengan bergabung ke komunitas wirausaha itu kita bisa banyak menemukan pelajaran ya dari teman-teman yang sudah lebih dulu sukses berwirausaha. Jadi itu yang menjadi semangat awal kenapa saya harus berwirausaha, itu dari situ. Karena ternyata banyak orang-orang sukses di wirausaha itu seperti ini. Tahapan apa yang harus dilalui. Nah, setelah kita bergabung, kita belajar, otomatis kita lebih siap. Nah, ketika kita sudah siap untuk melepas pekerjaan tetap, berarti kita sudah menentukan nih kira-kira arahnya mau kemana. Nanti jika kita mengalami kegagalan juga kita harus segera bangkitnya seperti apa. Nah, kita juga harus bisa memilih nih lingkungan yang positif ya. Jangan bergaul dengan teman-teman yang toksik ibaratnya. Karena itu akan mengganggu mental kita juga. Ketika kita memang pas saat jatuh, ketika teman kita itu memang wirausaha sukses, itu disitu pasti akan saling support, motivasi untuk bagaimana caranya biar cepat bangkit kayak gitu. Jadi jangan takut kalau mau nanti aku kalau pas modal habis usaha nggak jalan gimana. Nah, kalau kita sudah punya itu ya tadi lingkungan yang positif itu, kita akan pikirannya cenderung positif. Jadi ketika kita mengalami kegagalan pun ya kita akan cepat bangkitnya dan kita akan terus optimis dan semangat berwirausaha gitu. Jadi lebih ke kalau saya tuh memang gampang terpengaruh lingkungan, tapi harus ada pegangannya, pokoknya yang positif gitu. Kalau ya sampai negatif terpengaruh ya sudah gitu. Mantap. Itu sih. Oh iya, untuk mungkin ada di sini yang nonton juga pengen tahu di kepoin usahanya Mbak Isna itu di mana?
Bisa di Instagram atau apa? Oke, kalau mau di Instagram ada Warung Majikan, tulisannya WAROENK Majikan. Nah, nanti di situ teman-teman bisa kepoin jenis-jenis makanan yang bisa dipesan di Warung Majikan. Begitu. Siap. Mungkin kalau teman-teman tadi kan udah kepo mungkin kayak apa gitu, makanan apa aja yang pernah ada di Warung Majikan gitu ya Mbak. Ya. Mungkin itu aja buat podcast kali ini. Buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih banyak, dan juga pada Mbak Isna udah meluangkan waktu ke sini. Terima kasih banyak Mbak Isna. Jauh-jauh dari Kesasi ke sini. Makasih banyak ya Mbak. Ya. Sama-sama. Sukses selalu teman-teman. Siap. Semangat. Oke. Terima kasih. Terima kasih.